Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Pagi hari ini, sebelum memulai segala aktivitas kita, bahkan tanggung jawab pelayanan hidup persekutuan kita sebagai satu jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah untuk setiap kehidupan yang Engkau peliharakan bagi kami sampai hari ini. Kami percaya bahwa kehidupan kami boleh ada sebagaimana adanya kami, itu semua karena kasih-Mu. Dan mengawali setiap aktivitas kami, bahkan hidup persekutuan yang akan kami bangun di hari yang telah Engkau kuduskan ini, kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun kami, agar firman-Mu boleh menjadi bagian yang akan terus meneguhkan kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan membaca Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapakah diriku menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, saat seseorang mendengar nama Anda disebut, hal apa kira-kira yang akan muncul dalam pikiran orang itu tentang diri Anda? Apakah sesuatu yang positif yang dikenalnya tentang Anda? Ataukah sesuatu yang buruk dan yang menimbulkan rasa ilfil dalam dirinya terhadap Anda? Nah, Paulus adalah seorang hamba Kristus Yesus. Seorang hamba tidak punya hak atas dirinya sendiri. Seorang hamba sepenuhnya milik Sang Tuan. Namun bagaimana jika disebut hamba Kristus Yesus? Apakah posisi ini juga mengenakkan sebagaimana tidak enaknya menjadi hamba atas diri sesama manusia? Bisa saja tidak mengenakkan karena hamba Kristus Yesus harus menyangkal diri, tertolak karena kebenaran bagi ketidakbenaran dunia ini. Jadi tidak enaknya bukan pada soal karena hak-hak dan kehendaknya ada pada Sang Tuan, tapi justru pada soal penyangkalan diri dari kesenangan duniawi. Semua orang percaya adalah hamba Kristus Yesus. Pekerjaannya sebagai hamba Kristus Yesus adalah memberitakan Injil. Paulus telah menunaikan panggilannya pada zamannya, dan sekarang adalah zaman kita, zaman Anda. Ibaratnya perlombaan lari estafet, tongkat estafet itu sekarang ada di tangan Anda sebagai hamba Kristus. Berlarilah sedemikian rupa membawa estafet Injil Kristus, menuntun setiap orang yang Anda jumpai dalam keseharian supaya mereka mengenal dan percaya kepada Injil Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu boleh kedengaran di tengah-tengah persekutuan kami sebagai jemaat Tuhan di pagi hari ini. Kami mohon, ya kuasa Roh Kudus, tinggal diamlah di dalam hati kami. Lalu firman-Mu itu boleh kami pahami, kami mengerti tentang siapakah diri kami yang sesungguhnya.
bahwa kami ini adalah hamba Kristus, milik Kristus. Karena itu, kami akan taat kepada Tuhan kami, hidup seturut apa yang dikatakan dan dikehendaki oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur ya Allah, bahwa hari ini kami akan diberi kesempatan untuk membangun hidup persekutuan kami, menguduskan hari yang telah Engkau kuduskan, bersama-sama dengan jemaat Tuhan untuk datang menyembah dan memuliakan Engkau di minggu Advent yang keempat. Kami percaya ya Allah, bahwa jika kami sampai pada masa ini bukan karena hebat dan kuat kami, tetapi karena kasih Allah bagi kami sekalian. Biarlah ya Tuhan hidup persekutuan yang akan kami bangun, pelayanan yang akan kami kerjakan, benar-benar pelayanan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan anak-anak kami, 42 orang yang telah berproses dalam kelas katekisasi, hari ini akan menyatakan pengakuan iman mereka dalam peneguhan sidi di tengah-tengah ibadah hari Minggu. Tuhan menolong sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Lebih lagi adalah bahwa ke-42 anak-anak kami ini akan sungguh mewujud nyatakan janji iman mereka. Mereka adalah hamba Kristus yang setia dalam kehidupan setiap hari. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul karena sakit. Kami percaya kasih setiamu ya Allah akan terus menjangkau mereka di dalam hidup setiap hari. Dan kami meyakini bahwa dalam usaha yang sungguh, maka Allah akan berkenan memberikan kesembuhan. Kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon pemeliharaanmu, kasih setiamu akan menyertai kami, sehingga kami boleh terus menjalani hidup kami menjadi orang-orang yang menyatakan kasih dan damai dimanapun kami berada. Ini kami datang berserah kepadamu ya Bapa. Mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat melawat kehendak-Mu. Sambut dan sempurnakanlah ungkapan syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jalanilah hidupmu dengan penuh penyerahan diri yang sungguh kepada Allah. Yakinilah bahwa engkau adalah hamba Kristus yang akan terus ditolong untuk menuruti setiap kehendak Sang Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus menolong kita dan dimuliakanlah